Saya mah nggak ngejatin politisi, orang mereka kepleset sendiri Pak. Saya bahas. Bapak sih cocok banget sih, unfiltered bukan uncensored lagi ya. Couldn't be censored. Jadi rakyat biasa tuh apa sih bisa lakukan hadapin situasi kayak gitu. Juga kadang-kadang oknum yang berkuasa juga ngomong seenaknya, suka-suka rubah aturan kan. Siapa? Siapa Pak? Gua nggak tahu siapa, pokoknya yang gue denger. Siapa? Ya, Menurut Bapak bahagia tuh apa? kayaknya gue kelewat ya. Gue udah selotip. Kok copot Tadi selotip punya gue. pertanyaan. Ya, seperti biasa. Kali ini saya mau bahas topik kita bisa apa sih buat Indonesia gitu loh. Makanya saya pikir perlu undang narasumber, satu entertainer atau komedian, satu tentu jurnalis atau news anchor atau apalah, YouTuber lah, supaya bisa tahu ke arah mana. Karena ada satu pepatah kuno bilang begini, kalau fondasi hukum sudah runtuh, apa sih yang bisa diperbuat orang, bahkan orang yang benar? Jadi bahasa itu kira-kira gini, the foundation of law has collapsed. What can the righteous do? Nah, makanya dalam edisi ini saya mengundang, pasti udah kenal lah, komedian paling top Indonesia, paling intelek, paling elit, dan udah go internasional. Pasti udah kenal dong, Panji. Silakan nanti yang jurnalis juga Andini. Ini dia. Jadi sekarang gini aja, supaya lebih, saya udah ketinggalan berita nih. Iya. Lama sekolah kan dulu. Iya. Nah mungkin Panji dulu deh, Ya. jelasin ngapain, terus kamu siapa, aku udah lupa. Udah di New York beda dong. Iya benar. Saya sih kalau terima kasih Mbak Dewi, Pak Ahok diundang ke sini bersama dengan Andini, sebuah kehormatan, senang sekali. Saya agak minder tapi ya udahlah ya, belaga keren aja. Saya sekarang lagi ngebangun karir di New York. Saya udah pindah hampir 3 tahun. Kalau dibilang go internasional sih belum Pak Ahok. Saya di sana. Kalau di sini yang nonton ribuan Pak. Kalau di sana nonton 2, 4. Karena saya mesti mulai karir lagi dari bawah. Pindah ke New York kan nggak ada yang peduli sama kita gitu. Saya selalu bilang puncak gunungnya Indonesia itu adalah kaki gunungnya Amerika Serikat. Jadi pendakiannya itu masih jauh lebih tinggi. Apa yang kita capai di Indonesia itu nggak ada nilainya untuk orang-orang di Amerika Serikat. Orang di Indonesia datang, Tapi kan turun buat naik kan. apa bisa aja. Iya dong, gitu. kan turun Dia buat gitu. naik. Cuman masalahnya naiknya jauh banget tuh Pak untuk nyampe ke puncak. Nah, ada lagi filosofi. Apa tuh? Biji kalau nggak mati, nggak bisa tumbuh bos. Hmm. Jadi Solo kan itu filosofi yang dalam banget. Belum 5 menit udah 2 filosofi nih keluar dari Iya ya. dong, Orang kalau udah umur emang gitu ya. edukasi gitu, iya. Rada-rada. Nggak bisa tumbuh kan. Jadi seolah-olah 2 kayaknya mati nih. Enggak, itu membuat benih buat naik. Ya, untuk sekarang itu terus saya lagi mempersiapkan, saya punya tour konser tunggal ke-10 saya dalam karir. Judulnya Mensrea, itu untuk yang nonton Bapak pasti tahu Aku tuh. jadi ingat kayak dipanggil-panggil. Itu dia. Mensrea. Betul sekali. Mensrea adalah istilah hukum. Sama kan, sama itu kan. Sama. Ini yang Pak Ahok pasti di sidang denger dulu nih. Ini ada mensreanya. Mensrea itu istilah hukum artinya niat jahat. Jadi mesti dicek apakah dalam tindakan orang ini ada niat jahatnya atau tidak. Nah, pertunjukan itu akan jalan tahun depan. Itu ngomongin politik 100%. Wah, Iya. satir biasanya. Iya. Di Indonesia itu April sampai dengan Agustus. Di satu sisi gue tuh pengen bilang bahwa gue ini ngelawak doang kok, nggak ada niat jahatnya. Tapi yang juga kita pengen potret adalah politisi-politisi ini dalam melakukan tindak tanduknya ini, lu juga mesti lihat niatnya. Niatnya apa gitu. Karena di Indonesia tuh ada anggapan, kenapa gue ngelakuin yang nggak boleh? Kan gue nggak salah. Kenapa gue ngelakuin yang nggak boleh? Kan gue nggak ngelanggar aturan. Iya, tapi kan baik dan benar tuh beda. Mungkin lu benar, tapi baik nggak? Mungkin lu benar, tapi niat jahat lu ada nggak gitu. Nah itu kurang lebih pertunjukannya Pak, ngomongin Wah, politik. pasti seru tuh. Seru Pak. Seluruh Indonesia keliling atau? Iya seluruh Indonesia, saya ke 10 kota dan ditutup di Jakarta di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Kalau misalkan semuanya sold out. Iya. Iya. Untuk yang lain mereka mesti beli tiket Pak. Di mensrea.id. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak
Boleh. Ini mau nonton gak sih? Nonton. Beli tiket. Yang ini aja. Yang ini gratis. Biasa kita juga beli kok. Oh, siap. Untuk mendukung. Siap. Kita pasti beli. Betul. Karena duitnya mau saya pakai harus untuk beli. ngongkosin kuliah anak Pak. Mahal di New York Harus Pak. beli. Ya ampun. Saya kenapa begitu hafal kata mensre ya, buat mau campur. Masih ingat nggak dulu Ketua KPK ngomong Pak Agus Raharjo, orang nuduh saya kasus sumber waras. Nggak ada mensreanya, rugi di Betul, mana? betul. Nah itu kalimat berarti sama ya bahasa itu ya. Sama. Cuma ini buat nyindir-nyindir politisi ya. Betul. Cocok Pak. Ya. Ini off the record nggak boleh ada kamera rolling dong pas lagi show. Ada. ada. Karena gini, sebenarnya target dari pertunjukannya itu bukan pengen nyenggol ke politisi sebenarnya. Tapi Gak apa-apa. pengen- Nyenggol-nyenggol juga gak apa-apa. Gue demen nyenggol-nyenggol ya gak apa-apa. Nggak politisi juga deh. Nggak, tapi pengen nyenggol rakyat Pak. Menurut saya target utama dari pertunjukan stand up saya itu untuk mengubah rakyatnya. Jangan mau terima bare minimum. Iya, Iya. Itu kan? Satu itu, dan juga sebagai orang yang pada akhirnya akan menggunakan suaranya, ya bagusan dikit kayak kualitas pemilihan suara, kualitas suaranya. Ada orang yang, Pak, Bapak kan mulut kan suka nggak bisa direm, saya juga nih. Jadi nanti biar teman-teman editor aja yang mikirin ya. Karena ada orang-orang yang alasan memilihnya tuh nggak masuk akal, karena ganteng, karena ibadahnya bagus. Sekarang udah lewat. Udah lewat. Sekarang apa? Ternyata katanya di seluruh bintang Korea, bintang manapun kalah sama dua pemuda Apa tuh? di Indonesia. Apa tuh? Gambar Soekarno Hatta. Oh iya benar, duit. Atau Joshua, itu siapa? Iya. Yang Amerika itu apa? Gambar siapa? George Washington. Washington. Iya. Itu paling Kalah sama ganteng, duit. Kalah sama duit. Betul sekali. Belum apa-apa udah materi stand up. Ambil Jadi nih. opener saya aja Pak nanti. Oh, kayaknya boleh direkrut nih. Waduh. Malu juga saya ngerekrut. Saya yang ngilu. Pemain figuran boleh lah. Iya, boleh. Kayak boleh. ketoprak kemarin saya Iya, main. siap. Oh iya Bapak kemarin ngisi ketoprak ya? Iya. Iya. Sama pelawak. Iya. Kata si pelawak Mas Irman, cocok katanya. Makanya aku lagi berpikir, kan cita-cita saya dulu tuh mau kayak Andi Lo sebetulnya. Bapak mau kayak Andi Lau. Andi Lau kan nggak pelawak Pak. Saya pernah denger lagi suara Pak Ahok nyanyi. Iya. Kurang ya kayaknya. Iya, makanya, tapi itu kan show-nya gua, suka-suka gua. Iya, Oke, kita dengerin. Jadi gimana? Ini jurnalis ini. Masih sih sebenarnya jadi jurnalis, tapi sekarang mungkin konten kreator basisnya jurnalis kali gitu ya Pak ya. Soalnya aku tuh sebenarnya project Uncensored di YouTube itu tuh gara-gara memang passion aku nggak pengen tetap bisa ngobrol sama orang, tapi gimana caranya nggak ngomongin politik, nggak ngomongin current affair, karena semua orang udah pada ngomongin itu. Nah saya tuh dulu tuh punya utang Pak, karena ada narasumber yang saya tuh pengen banget ngobrolnya panjang. Waktu itu kalau inget tuh ada orang tua nih, dia itu anaknya dibunuh. Nama anaknya Ade Sarah dibuang di tol Cibubur sini deh kalau nggak salah. Itu 2016 sampai 2017 kasusnya. Nah kita undang tuh orang tuanya ke Metro pada saat itu. Terus tapi cuma satu segmen kan 6 menit doang ya. Iya, nggak jadi apa-apa tuh. Nggak jadi apa-apa, tapi nggak tahu kenapa dari situ tuh aku ngerasa, karena kan aku tuh selalu wawancara tokoh gitu ya Pak ya, tokoh yang orang-orang yang udah biasa ngobrol depan kamera, dan aku tuh kayak tahu, oh nih orang lagi berdiplomasi nih, oh nih orang nih ya politisi nih, ada yang ditutup-tutupin. Tapi dengan wawancara si orang tua ini nih, Ibu Elizabeth ini sama suaminya, aku tuh ngerasa ini orang kok bener-bener jujur, kerasa gitu nih orang nih ikhlas gitu. Dan aku ngerasa wah ini kayaknya suatu saat nanti kalau aku punya medium sendiri, aku pengen ngobrol lebih panjang lagi. Dan jadilah mereka tamu pertama aku di season pertama aku undang mereka, dan akhirnya bisa ngobrol lebih panjang lagi, di mana mereka udah punya anak, kehilangan anak satu-satunya, dibunuh lagi sama mantan pacarnya, tapi mereka bisa memaafkan, bahkan mereka juga nggak terima si pembunuhnya itu tuh harus dihukum seumur hidup, karena dianggapnya nanti bakal hilang masa mudanya, bakal hilang hidupnya, toh juga nggak akan membawa anak mereka kembali. Itu aku jadi ngerasa wah kayak gini-gini nih yang sebenarnya purpose hidup aku ya, harusnya nih aku lebih banyak ngobrol ke orang-orang seperti ini, walaupun mereka bukan selebriti atau bukan siapa, tapi cerita hidupnya, jadi why-nya as opposed to who-nya, yang kayaknya tuh Indonesia tuh banyak banget sebenarnya, supaya kita tuh bisa refleksi diri lah gitu loh, untuk lebih grateful, untuk lebih ngelihat sekitar, untuk lebih bisa tahu di luar hiruk pikuk elit politik dan segala macam, ternyata tuh ada loh isu-isu yang sebenarnya tuh berkenaan sama kita gitu loh. Isu-isu sosial kan. Lebih sosial, lebih hidup lah ya Pak ya. Targetnya itu gimana? Targetnya supaya pendengarnya supaya apa gitu? Targetnya Dapat pelajaran, dapat. Mungkin targetnya seperti yang aku targetin ke diriku sendiri Pak, lebih ke active listening aja, supaya kita bisa lebih mendengar sih.
Ya, nice. Lebih mendengar aja gitu Kita perlu loh. pakai riset segala macam nggak sih untuk kayak gitu? Harusnya iya, idealnya iya. Cuman kan kita kan UMKM ya, konten kreator UMKM. Jadi kan minim. Saya ngerti lagi. Mirip dong, kita mirip dong. Bapak lihat di kamera bapak. Enggak, ini nggak UMKM. Saya bikin YouTube pakai handphone saya. Pakai handphone bapak mah ya ampun. Ini juga baru bos. Setelah ada yang mau bantuin. Iya Pak. Ikhlas. Tapi Pak, saya kan suka lari dan kalau lari saya paling sering dengerin podcast. Obrolannya Andi ini sama bintang tamunya itu mengagumkan. Saya dengar 2 episode terutama. Satu Ipang Wahid itu. Kalau lu sadar sekarang Ipang Wahid lagi muncul di mana-mana. Lagi, diwawancara. iya, Lu iya. salah satu yang pertama kan? Iya. Lu salah satu yang Dia pertama. belum muncul waktu pada saat aku wawancara. Bagus, Belum. so good sama Inet Laimena. Jadi Andi ini tuh selalu mampu narik pertanyaan-pertanyaan yang orang nggak pernah dengar. Terus kita jadi belajar aja Pak. Enggak, Dari dia. itu thank you. Lu harusnya bisa jadi pembuka opening di show gue juga, Ji. Iya. Supaya naik ini subscribernya. Saya memang kadang-kadang suka bawa penonton Emang ke belum YouTube orang. jalan? Udah kan? Udah jalan. Cuman kan Oke, kayak, ya oke. aku kan masih belum bisa ngerti algoritma ya. Pak, gimana nih caranya supaya bisa lebih kayak hits lagi? Apakah harus ngundang selebriti, harus ngundang politisi? Karena pikiran saya juga begitu. Iya. Supaya saya bisa hit saya ngundang dia. Tapi kan Bapak udah plus point sendiri. Kalau misalkan ada manfaatnya untuk YouTube Pak Ahok, saya Ya kan bahagia. tujuan saya buat Iya. YouTube kan sebetulnya dulu kalau mau berhenti politik kan buat buku. Iya. Sekarang malas baca buku katanya. Iya. Terus simpannya juga kadang repot Bingung, kan. iya. Nah, terus kita pikir wah ini zaman bagus ya. Kita digital gitu. Jadi pemikiran saya itu atau pemikiran teman-teman jadi semacam ilmu yang ditaruh mungkin bisa ratusan Iya, tahun, iya. ribuan Ya, tahun. bisa diakses terus. Jadi sama terus bayangin kalau kita ngundang orang 1.000 orang nonton. Sewa tempat berapa duit bos? Iya. Iya. Kalau benar. mau untung 85.000 orang GBK. Iya. Katanya nyewa GBK tuh full itu bisa sehari bisa 8 miliar. Ya, betul, betul. Benar. Kita nonton Sosei Boy udah seneng banget, udah hemat iya. duit. Sewa sekian iya. miliar kan. Betul, Nah itu betul. sih, ini kan hubungan dengan isu sosial gitu. Saya pengen tanya ke Panji. Saya pengen nama gak apa-apa kan, gue lebih tua kan. Panji. Oke, gue namanya Boleh, gak apa-apa. boleh, boleh. Bapak umur berapa sih? Ya tadi 5-6 tahun udah lewat. Oh iya benar. Kayak belajar Itu tadi hint gitu. ya. Iya, iya, iya. Oke, Gitu, oke. woy. Ya silakan Pak, maaf. Ya, jadi ya sebagai entertainer gitu ya. Sebetulnya lihat nggak sih situasi isu sosial di Indonesia. Kadang-kadang aku suka berpikir dong, bisa lakuin apa sih? Ya. Aku bukan komedian kan. Ya aku pengen nanya nih sebagai entertainer komedian. Kalau lihat situasi ke Indonesia, kira-kira bisa lakuin apa sih gitu loh. Saya sih karena saya pelawak ya Pak ya. Tugas utama saya kan bikin orang ketawa. I don't wanna be pretentious gitu kayak oh gue di sini untuk mengubah bangsa. Ada yang menghina orang juga bisa ketawa juga loh. Iya juga sih. Ini susah juga ya. Iya, iya. Orang lain maksudnya itu resiko yang datang dengan menjadi seorang pelawak. Pelawak banyak bermain majas, Pak. Iya. Komunikasi, Andi ini pasti tahu. Komunikasi itu dunia yang gaib. Cuman di dunia komunikasi doang, Pak. Apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkap. Tuh. Kayak gue Bener. pengalaman masuk tahanan aja. Ah, itu dia. Itu gara-gara Ah, komunikasi. iya. Saya lagi berusaha Itu banget tuh menghindari masalah. itu, Pak. Itu masalah itu. Menghindari saya, Pak. Tapi gue kuliah. Iya, betul. Kuliah. Iya. Dapat Saya- S2 gue. Ah, itu dia. Ada udah S3 Pak abis dari itu. Enggak berani lagi saya S3. Soalnya S3 sekarang gampang. Oh iya, Jadi benar. ada yang gampang benar, jadi benar. gue agak-agak Iya. males Iya, juga. Iya. Nah tapi kalau saya ditanya apa yang saya bisa lakukan, saya tugas utama saya bikin orang ketawa. Dan buat saya itu krusial sekarang. Ada banyak orang yang butuh untuk dibikin ketawa. Iya. Saya belajar banyak waktu di pandemi bahwa saya harusnya tidak menganggap remeh pekerjaan saya. Bikin orang ketawa itu Obat. betul berkah. Saya terima DM banyak banget Pak. Mas Panji terima kasih. Masa-masa berat dilewatin karena nontonin materi lawaknya Mas Panji di masa pandemi. Jadi itu satu. Saya pokoknya pengen bikin orang ketawa. Dan saya punya kepedulian sama kesehatan mental. Saya bilang tugas saya adalah menjembatani ketawa lu hari ini dengan ketawa lu berikutnya. Bertahan aja. That's what I do for a living. Kalau lu lagi ngerasa berat, ingat hari ini gue bikin lu ketawa loh. Gue bisa bikin lu ketawa lagi. So hang on until the next one. Itu satu. Yang kedua Pak. Kalau ditanya kita bisa apa, rakyat bisa apa? Kalau menurut saya, rakyat bisa belajar. Karena saat ini rakyat tuh belum ada pada level bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Dengan segala hormat. Karena kita butuh proses untuk jadi lebih baik lagi sebagai pelaku demokrasi. Jadi untuk saat ini kalau ditanya rakyat bisa apa, bisa belajar. Moga-moga ada yang bisa belajar dari obrolan seperti ini.
Ada yang belajar dari tempatnya Andini, ada yang belajar banyak tentang Indonesia dan demokrasi dari materi stand up saya. Untuk sekarang rakyat belajar dulu aja. Pertanyaan kan rakyat belajar dari apa ya? Kalau buku ternyata mereka nggak suka, ya mungkin nonton. Nonton YouTube, nonton lawak. Itu aja yang kita bisa harapkan. Nanti Tapi tidak melawak dia masukkan lah. muatan-muatan Muatan-muatan. kalau bisa. Kebetulan emang yang saya lihat, yang saya serap adalah dunia sosial politik dan itu tercipta dalam lawak saya. Udah gitu aja. Terus ada yang telepon-telepon nggak bilang, lu ngomong lu. Oh banyak Ya, Pak, ada saya dapat nggak surat yang dari ini? polisi. Masih ada di kantor kayaknya. Iya kan ada, masih ada di kantor. Iya, banyak Ada Pak. juga kan? Ada Pak. Nah, kita balik ke yang jurnalis. Iya. Pertanyaannya sama, apa sih bisa dilakukan di YouTube jurnalis aku ke tuh- situasi kayak gini? Aku mikirnya gini ya Pak, mungkin karena dulu tuh kan kita terbiasa ngomonginnya politik ya kalau di news kan. Terus udah gitu apapun yang terkini gitu. Jadi kadang kita tuh selalu lupa institusi yang paling mendasar di hidup manusia itu adalah keluarga kan. Makanya setiap saya lagi ngobrol sama tamu yang datang, saya selalu mulai dari Betul. masa kecilnya mereka. Iya. Karena saya tuh pengen tahu gimana caranya mereka bisa jadi mereka saat ini. Iya. Itu pasti ada asal muasalnya dari mereka, Iya, iya. bahkan dari Pasti sebelum dari ada kandungan latar kan. belakangnya. Iya kan, ada kandungan. Jadi gimana sih orang tua yang ngajarin, hubungan sama keluarganya dan sebagainya. Karena saya percaya institusi yang terkuat itu adalah keluarga. Itu satu. Terus yang kedua juga saya mikir, kayak tadi Panji bilang, rakyat tuh belum siap nih kalau misalnya untuk dilakukan perubahan. Aku juga ngeliatnya rakyat mungkin belum siap, tapi mungkin belum terbuka pikirannya dan gak hanya pikiran tapi hatinya. Karena tadi kita ngomongin soal perubahan, change. Mau pindah rumah aja disuruh pindah aja susah. Tadi Iya. Bapak cerita tuh soal kasus-kasus yang dulu kalau waktu jadi gubernur. Saya ngerasa itu karena bukan hanya zona nyaman, karena kita tuh nggak, hatinya pun juga tidak bisa melihat apa yang bisa, perubahan apa yang bisa ini membuat hidup saya menjadi lebih baik, atau gimana caranya dengan perubahan ini saya bisa jadi lebih baik, karena nggak open hearted aja gitu loh Pak. Iya. Jadi makanya saya tuh selalu mikir kalau dari obrolan kita mulai dari masa kecil sampai jangan hanya ngelihat orang pada saat suksesnya aja, karena dia sudah melewati buka tutupnya hati mereka itu. Makanya mau gitu. bikin YouTube sendiri karena supaya lebih Gitu. full ya. Lebih full. Terus pernah ngalamin di telepon juga, kamu kok nanya? Enggak Terlalu- di telepon minta diundang Pak malah. Saya jadi bingung, waduh gimana nolaknya nih. Saya juga, aduh saya nggak main politik. Enggak kok nih, nggak bahas politik. Bahasnya tentang ini masa kecil aja karena taunya Iya, begitu kan. Iya, tapi kan awareness untuk mereka ujung-ujungnya ya. Iya. Terus nentunya gimana tuh? Nolak atau gimana caranya tuh? Untungnya gini Pak, kalau Bapak kan ini ada taping mingguan gitu ya misalnya. Kalau saya kan hanya per season. Jadi per season tuh 12 episode, kita syuting 3 hari. Karena itu masih di rumah saya, UMKM biasa. Iya, Ini iya. bener-bener kayak saya harus maksimalin. Saya cuma bisa produksi 3 hari. Nah kalau dalam 3 hari itu tuh narasumbernya nggak bisa, yaudah nggak masuk ke dalam ini kita. Atau misalnya kita bilang, baru syuting lagi nanti 2 bulan lagi. Dan bener loh di follow up loh. Sama orangnya, bisa nggak nih 2 bulan lagi? Iya. Aku bilang ya udah keburu syuting kemarin. Iya, iya, iya. Soalnya duitnya lagi ada kemarin. Iya, iya. Semuanya masih swasembada loh Pak. Iya, Jadi iya. benar-benar nggak ada. Enaknya mungkin itu juga. Saya nggak ada Tuhannya. Saya dulu di media itu kan adalah pemilik Rating. modal Oh, dan Pemret. pengiklan. pengiklan. Oh, pengiklan. Iya kan, itu dua Tuhan saya tuh di jurnalistik. Saya kuliah jurnalistik belajarnya itu. Kamu kerja sebagai wartawan, Tuhan kamu ada 2, pemilik modal dan pengiklan. Nah saya sekarang sendiri, Tuhannya saya sendiri. Jadi kan Iya. kapanpun saya Jadi nggak ada bisa, pergumulan lah ya. nggak ada pergumulan. Jadi setiap saya ngomong tuh saya happy gitu. Akan Di luar lebih tuh happy saya lagi tenang. kalau bagus masuk tapi kan. Bagus masuk, terima Lebih happy kasih. lagi. Lebih happy Terima lagi. kasih. Kayaknya habis ini bisa-bisa Makasih. pindah dari kita nih bagus nih. Kayaknya dua ini lebih bagus katanya. Lucu banget. Tidak brandingannya. Nah, tapi Pak Ahok pasti ada lagi yang masuk. Aduh, Bang. ini. Sampai kesini-sini nanti. Gila, iya, semuanya di branding nanti Itu ini. habis itu pasti ada yang telepon juga tuh. Kayaknya udah kebanyakan deh ngomongnya terlalu bahaya nih. Oh, Itu iya. aku mau tanya, soal mainstream saya tertarik banget. Iya. Ya. Supaya orang masih nunggu dong Agustus sampai April Agustus ya. April Agustus tahun depan. Apa sih yang buat itu spesial sampai orang tuh Konteks. apa gitu loh. Kayaknya Boleh bocorin dikit dong. Iya, Supaya orang Teaser. iya. Jadi menarik karena konteks zamannya. Makin ke sini pengetahuan dan kepedulian orang terhadap politik itu makin besar. Dan hal-hal yang politisi lakukan juga makin berasa. Kayak ngomongin politik sekarang itu timingnya pas banget. Karena semua orang ngelihat apa yang sedang apalagi terjadi. tahun depan kan. Iya, betul. Udah lewat 100 hari ini kan. Iya, oh, ngasih bahan nih. Ngasih bahan. Bisa aja, betul.
Tapi bukan cuma itu. Jangan-jangan udah reshuffle. Waduh. Tahu-tahu Besar- dia dipanggil pulang jadi menteri lagi. Waduh, siapa? Saya? Minimal wamen lah. Waduh, Pak. Saya nggak mau bikin gemuk kabinet yang sekarang, Pak. Udah gemuk banget. Masuk. Gue gak Iya. ikut-ikutan ya. Iya, saya juga nggak ikut-ikutan, Ini kan- tapi ntar kena juga nih pasti dia. Nggak ikut-ikutan Orang juga, suka apa? bilang gini kan, lu suka amat sih cari musuh. Gue gak pernah cari musuh. Bener. Musuh menemukan saya. Bener lagi, waduh. benar, Saya ambil Pak ya. benar, Saya ambil Pak, saya ambil Pak. benar, Masukin benar, kantong benar. lah. Gue Kita pakai jangan tuh cari alasan. duit yang mencari kita. Nah, itu dia. Iya. Tahu duit mah enak. Ini Iya. musuh bos. Orang juga suka bilang Panji ini senang banget menjatuhkan politisi, senang banget. Saya mah nggak ngejatuhin politisi, orang mereka kepleset sendiri Pak. Saya bener, bahas tuh. bener. Kan lu sih kepleset depan gue, ya gue bahas. Bener. Mana ada yang jatuhin? Jadi bukan salah kita ya. Enggak. Dan kenapa jadi spesial karena itu tadi. Emang paling pas untuk ngomongin politik sekarang. Wah, This is pasti the time. cocok banget nih. Cocok Iya. banget. Iya. Oke, jangan gua jadi kambing hitam ya. Sekali-sekali kambing putih kek. Pak, Bapak itu sampai kapanpun Pak akan selalu disayang sama stand up comedian. Karena Stand up comedian itu senang banget sama orang yang berkarakter karena gampang diimpersonate. Oh, Yang iya, impersonate iya, Bapak iya. banyak kan? Iya. Banyak orang suka mengimpersonate Bapak. Betul tidak? Dari Gilang Dirga. Iya. Semuanya juga. Nah itu karena Bapak tuh enak banget Pak diimpersonate Pak. Unik orangnya. sakit hati gak Pak kalau Oh, enggak. di-impersonate gitu? Karena kan gue dari kecil diajarin tiap pagi bangun harus minum 1 pil kan gue bilang. Pil apa itu kalau betul? Hah? PPG. Hah? Apa? Apa tuh? Pura-pura goblok. Ah! Goblok gendeng. Tahu nggak nih gue tuh wawancara Pak Ahok tahun 2000 berapa ya? 2010. 2010. Oh, udah lama banget. Udah lama banget. 2010, 14 tahun yang lalu. Salah satu pemunculan pertama di Saya media. kota DPR itu. RI. Iya DPR Di RI. radio di apa? Gua di Sarina, Hard Rock FM Sarina, waktu iya. itu. Oh. Dulu gue punya program namanya Provokatif Proaktif. Iya, iya, Sebelum iya, akhirnya iya, muncul iya, di TV lo yes, juga. iya, iya. Nah beliau ini salah satu tamu pertama. Dari dulu udah kayak gini orangnya. Ya ampun. Dari dulu. Dan ini salah satu pernyataan gue masih inget banget. Ini ada pernyataan Pak Ahok yang langsung bilang ini orang bukan politisi pada umumnya sih. Ya mana ada kan orang yang suka sama muka minyak babi kayak saya. Kata gue aduh. Lucu banget ya anggota DPR kayak gini nih. Dari dulu he's always genuine. Pak Ahok Authentic. tuh. Authentic. Nggak bisa diubah. Iya. Emang begini orangnya. Iya. Ya, Benar. tapi sekarang aku udah belajar lebih pintar. Jadi Belajar Lebih PR wise, ya Pak. lebih aku wise, enggak, Bapak. aku diajarin teman gue gini. Lu tau gak kenapa lu tuh suka kedengeran tuh jelek. Bahasa Inggris tuh juga jelek. Kenapa? Karena lu pace tuh terlalu cepat. Pace-nya terlalu Kalau cepat. bahasa Inggris kan mesti supaya S-nya mesti keluar. Ada k mesti keluar. D-nya mesti keluar gitu. Kalau kita cepet kan jadinya Iya. hilang Iya, kan. iya, iya, Ya itu suka hilang. Terus yang kedua apa? Kayak mobil dong. Kalau kamu terlalu ngebut. Begitu kamu otak kamu bilang, ini gak boleh keluar nih kalimat ini. Kagak sempat ngerenjak rem langsung. Jadi tetap dia lewat. Aduh lucu banget kayak gini Lucu gimana Jadi ya? dia deng gitu kan. Nggak, sebenarnya gak lucu. Gue lagi kayak casting supaya lu mau meng-hire gue buat tahun depan. Jadi gue lagi coba Buat ngelawak. opening Ya lagi buat nanti. ngelawak Oh. nih supaya lu anggap wah Itu kayak cocok nih. Itu teknik stand up namanya self deprecating. Itu teknik stand up Pak. Oh, Memang gue selalu praktek dulu baru diteorikan. Iya betul. Praktek Makanya dulu akhirnya- baru diteorikan. Akhirnya suruh kuliah kan? Iya, 2 betul. tahun karena gak pernah teori. Iya, praktek dulu. Saya bisa nih, gue bisa Pak Ahok kalau Bapak mau, saya bisa bantu Bapak bikin pertunjukan tunggal stand up 30 menit. Itu yang gue Wow. mau. Deal ya? Itu yang gue Deal. mau. Saya bantu strukturin Gue bisa cerita main Bapak jadi joke. piano, bisa nyanyi. Nyanyi gak usah, nyanyi Oh, gak usah. nggak usah. Ngelawak aja. Tahu gak ilmunya nyanyi apa tau gak? Apa? Kata guru gue, lu nyanyi sekencang mungkin. Yang sakit telinga kan bukan lu. Nah iya orang. benar juga sih. Saya yakin Bapak bisa nyanyi, bisa. tapi jelek. Ini bagian dari komedi. betul. Nah, ingat gak salah satu stasiun TV? Aha. Kan datang nih, di tahanan di apa semacam dites nih, nyanyi Mandarin, Barat, Indonesia, mau nyanyi dong. Terus si Mbak bilang gini, sama Bang Don, Bang, kayaknya Pak Ahok mesti kasih guru les nyanyi deh Bang. Kok nggak cocok gitu ya? Terus teman-teman gini, kalau mau nyanyi bagus, undang penyanyi beneran. Nama juga acara Ahok, suka-suka dia dong. Kan Bener sih. lucunya di situ. Bener sih, Nah, kita mau tanya nih. Iya. Iya. Ceritain dong, yang unsensor tuh apa? Kan udah ada berapa pakai unsensor juga gitu kan. Iya, Maksudnya iya, yang iya. punya Andini ini apa? Mungkin kalau Kayak yang- model saya tuh cocok gak diundang untuk ngomong unsensor? Bapak sih cocok banget sih, Oh, tapi- unfiltered bukan uncensored lagi ya. Couldn't be censored. Itu namanya
musuh menemukan saya lagi dong. Saya takut. Takut aku nanti Pak. Coba ceritain. Gimana sih? Kelebihannya apa sih? Kelebihannya mungkin itu Pak, aku bukan the who but the why, itu satu. Terus jadi aku tuh pengen ngebahas hal-hal yang harusnya orang Indonesia tahu. Bahkan sampai ke kayak hal-hal yang klinik pun, karena aku sebenarnya seneng yang kayak gitu. Oh, aku paling pengalaman Masa? gitu. Oh, Masa? Bapak kayaknya pengalaman kita mau semuanya. bikin film. Kayaknya film paling laku itu deh. Iya, Apa itu? Gimana? horor Film pasti. horor tapi lucu. Oh iya benar. Tapi Kan? agak iya, satir. Iya. Kita bikin mungkin habis selesai pilkada atau selesai pilpres, pemilu, Iya. banyak yang oknum yang ke sana, kita bikin film kan nyindir juga. Iya betul. Bukan nyindir. Bukan. Dia yang ngaco, kita ngomongin. Betul. Ya, betul. Kalimat lebih cocok. Iya. Disclaimer. Iya. Saya diajarin tiap kali ngomong ini disclaimer ya. Iya. Tidak terjadi sesengaja lokasi maupun nama, Iya. tapi mirip di negeri Konoha, jadi jangan salah. Kira-kira gitu lah. Iya. Ya Ini biar aman ya Pak. PR-nya Bapak siapa sih? Gue pengen kenalan deh. Iya, udah makin oke ya. Makin oke. Ya, itu yang selalu masalah. Orang selalu PR. berpikir saya ada tim yang ngatur, tau gak? Semua tuh by accident. Aku juga bingung. Orang suka pikir kamu muncul. Enggak, kita gak ada tim yang gitu-gitu loh. Hmm. Tim basis semua gak ada. Orang suka tanya, politisi kamu siapa yang ngatur? Enggak ada. Nabrak aja. Kayak kemarin orang bilang, kok lu bisa main ketoprak? Orang nyuruh gua main, gua juga gak tahu. Jadi semua tuh tidak iya terus jalanin kayak pas aja. Kayak ada yang Iya, ya rezekinya. Nah, tapi ada satu acara yang skakmat itu ya. Nah, itu juga. Kan saya udah mampir ke YouTube Bapak. Iya, aku bisa lihat. kali Iya mampir dong, itu. bisa dong. Cuma aku nggak bisa catur itu. Aduh, repot Waduh, kalau skakmat kayak repot gitu banget. deh. Saya pikir di penjara kerjanya main catur mulu Pak. Kita di makan penjara- kacang, makan catur, Nggak, makan kacang. nyanyi. Hah? Iya, di Nyanyi juga. Buset. Jadi- kasihan di sini, kasihan di sono. Bener. Nggak tahu Bapak nggak bisa atau nggak jago main catur? Oh enggak, oh bisa catur pasti bisa. Oh iya, ya udah Catur kalau bisa. gitu. Mampir aja Pak. Cuma jago nggak jago kan urusan kedua. Program saya Skakmat itu adalah Gimana sih? Jadi gini, saya ngobrol sama politisi sambil main catur. Ceritanya sambil main catur nih kita mencoba untuk belajar politik. Kadang-kadang ngomongin soal isu hukum, kadang-kadang isu tata kelola negara, tapi ini adalah bagian dari ngajarin rakyat soal politik. Jadi udah main catur aja, main catur sambil ngobrol. Dan saya juga nggak jago. Menariknya Skakmat adalah kalau orangnya fokus di obrolan, caturnya suka blunder. Jadi saya menang. Tapi kalau dia terlalu fokus di caturnya, mulutnya suka blunder. Nah, jadi biar ini balance ya ini betul. ya. Kalau saya beda lagi lihat catur. Apa tuh? Saya langsung ingat tuh. Tahu gak catur? Itu kan king and queen kan. Betul, Kings and Queen. Orang Indonesia tuh paling pinter. Dibikin raja dan perdana menteri. Aneh kan? Iya. Karena dia nggak mau ngaku. Ini kurang aja laki-laki tuh, Mak. King dan Queen. Lu coba lihat. King langkah cuma satu langkah. Queen bisa ngemain aja. Queen kemana-mana. Iya. Mau diganti dia perdana menteri. Nah, itu dia. Nah, itu ceritanya. Bisa aja bercandanya ini. Bercanda aja, bercanda. Seakan-akan catur buatan Indonesia ya. Iya. Padahal itu bukan perdana menteri. King and Queen kok. Iya, mungkin karena di Indonesia emang perdana menterinya yang berkuasa Pak di pemerintahan. Iya. Aku gak ngomong itu ya. Saya juga nggak ngomong. Tuan ini tadi yang ngomong, cuma Enggak, suaranya mau. gitu saya. Kayaknya Ya. mulai bahaya nih. Kita mesti geser-geser dikit nih. Iya. Ini sorry ya. Iya. Ini agak sedikit politik apa enggak ya? Kau udah wawancarin politik yang main catur tadi toh? Iya, betul. Di antara semua itu siapa yang paling blunder coba? Atau paling Anda suka? Yang Permainan gampang ya? dikalahin. Yang Udah gampang mau- dikalahin. Yang Iya, gampang dikalahin. iya. Ini lucu nih. Ah, Prof maksudnya- Mahfud MD. Oh, Ternyata gak bisa main catur. Namanya Prof, caturnya agak kurs ya. Iya. Namanya boleh Prof urusan hukum. Urusan catur kayaknya masih SMP Atau dia kayaknya. terlalu serius. Iya, emang gak bisa emang Pak. gak bisa main catur. Sebenarnya Pak Mahfud nggak bisa main catur, tapi Pak Mahfud senang tampil. Jadi mampir gitu. Pak Mahfud bukan saya. Pak. Saya Aduh, ngomong bahwa kan ampun, kita udah Pak. kenal. Aduh, Kita ampun, kenal. Udah Pak. punya YouTube channel juga. Betul. Pak Luhut lagi yang mampir. Tapi yang bisa ngalahkan Yang bisa ngalahin saya banyak. Saya emang nggak terlalu jago. ada juga ya? Yang jago main caturnya itu ada dua nama. Siapa? Satu Fahri Hamzah, jago banget ya. Oh. Dia saking jagonya dia bilang gini, saya mau main cepet, mau main lama ya. Saya pengen ngobrol sama Panji, saya main lama. Dia yang ngatur tempo tuh Pak. Oh. Satu lagi yang jago, episode belum tayang, adalah Ganjar Pranowo. Wah. Datang diam-diam, and then brilliant move. Dia nge-skak saya, tapi pada posisi itu
3 milik dia, nyerang 3 milik saya. Jadi dia kan skak. Tapi kalau saya selamatin raja yang kena ratu, terus ada perdana menteri saya kena, saya mikir lama banget. Itu terlama gue mikir, gue mesti apain nih? Iya, hebat ya. Abis itu pas gue lagi mikir dia gini, ayo buruan ngomong, ayo buruan maju, tunggu dulu. Dia ngoceh terus gitu dia bilang gini, tolong ya ini yang lagi pusing di permainan ini Panji, orang-orang yang di luar jangan ikut cawe-cawe. Gue langsung aduh pusing, pusing. Gokil sih. Tapi emang seru ya. Kalau sebenarnya kalau ngomongin politik tuh emang seru sebenarnya. Iya dan episode terfavorit saya adalah Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo. Oh, Pinter sekali, main caturnya oke. Iya. Tapi buat saya lebih senang karena saya belajar banyak soal politik dari dia. Nah, saya sebenarnya pengen ngundang Pak Ahok ke Skakmat. Mau nggak? boleh aja. Bener. Gantian dong, ya dong. Iya. Jangan terlalu fokus sama permainannya Pak, nanti mulutnya soalnya yang goyang. Kan nggak ada isian, nggak apa-apa. Iya dong. Itu permainan Skakmat. Itu Skakmat. Iya. Ya. Tapi kan gini ya, kita namanya suka nggak suka kan orang udah banyak yang lihat omongan kita gitu ya. Buat Andini dulu nih jurnalis. Sebenarnya ada nggak sih prinsip atau hukum dasarnya yang kita pegang gitu loh, sebagai jurnalis? Karena kadang-kadang juga uang bisa orang tutup mulut, termasuk juga komedian. Kan bisa ada pesan sponsor kayak tadi kan. Tuhannya kan pemegang modal sama yang iklan gitu kan. Nah itu maksud saya sebagai pribadi, biar yang nonton acara kita ini ngerti nih. Waktu kecil saya diajarin begini, ya bapak saya. Kalau mau dagang, bisnis, itu mesti pakai nurani. Karena kenapa nurani? Kita kalau untung sendiri, orang lain rugi semua, itu bukan dagang. Itu nipu. Kalau cuma mau untung sendiri sama teman untung sendiri doang nih, oligarki, itu juga namanya nggak benar, ngerampok rakyat. Kan kita mau sekolah ekonomi kan mensejahterakan stakeholder, ya kan? Jadi semua orang harus ikut. Nah, tapi kalau berpolitik atau ada hubungan nyenggol politik, mungkin saya perluas nih, itu harus ada prinsip. Nah, saya pikir sebagai seorang entertainer, komedian atau jurnalis, pasti ada prinsip yang harus dipegang nih. Nah, ini supaya orang bisa tahu. Mungkin dari Antini terus ke Panji. Biar sempat mikir langkah caturnya apa nih? Makasih. Ini bukan saksi lagi nih. Pertanyaan susah, Andi dulu aja yang jawab. Saya mikir. Mungkin kalau aku prinsipnya lebih ini sih Pak. Aku tuh nggak pengen misinformasi satu. Karena aku pengen ngasih apapun itu yang disampaikan dalam medium aku, pengennya aku bisa pertanggungjawabkan. Walaupun itu narasi seseorang kan, ceritanya orang, itu yang dinarasikan dalam medium aku. Aku pengen itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Termasuk kayak waktu itu sempat ngundang Tante Miranda Gultom. Dia cerita waktu zamannya di penjara, dari zamannya dia tukang party sampai sekarang, sampai akhirnya dia gimana bisa balik lagi ke Terus society latihan pakai gitu. botol air mineral. Gimana gitu kan. Dan ternyata tuh banyak mengundang pro kontra dari teman-teman kita sendiri yang nonton. Lu ngapain ngundang Tante Miranda? Ini kan gini-gini. Lu ngapain gini? Lu gimana sih? Lu bukannya katanya pengennya tuh ini ya. Kemarin gua why-nya. main ketoprak bareng beliau. Iya kan? Dia jadi nyonya Portugis. Lucu bener. Jadi tapi itu kan sebenarnya aku cuman begini, ini balik lagi memang kadang tuh medium skakmat, uncensored, Ahok anything itu kan sebenarnya kita punya narasi sendiri yang akhirnya diterima oleh orang lain dengan narasi mereka masing-masing kan. Jadi dan itu yang kita nggak bisa kontrol, yang kita bisa kontrol yang keluar dari tempat kita gitu. Jadi walaupun aku juga ada counter ke Tante Miranda, oh ini Tante bukannya waktu itu begini, bukannya waktu itu begini, waktu begini. Tapi asal dia bisa counter balik dengan menurut dia itu memang legit, ya aku sih oke aja gitu loh. Aku tidak di situ Kan untuk bisa tahu membenarkan dong yang ini salah. bohong apa enggak. Iya. Kan bisa tahu juga kan. Iya, dan aku nggak mau masuk banget ke kasus hukumnya dia nah, harus bagaimana gitu. Sama juga soal ini agama sensitif banget. Aku sengaja ngundang muslimah reformis. Itu gue udah tahu banget tuh. Itu udah tahu banget kan Udah Bapak tahu kan? banget tuh. Oh, Pengalaman bener ya. Bapak harus ngundang nih Profesor Musda nih demen langsung deh. Iya. Nah, Enggak, gue takut kepancing Banyak lagi. yang ngeklip wawancara itu. ketemu profesor yang mempelajari bahasa Arab dan mempelajari Al-Qur'an. Profesor ya, Profesor kalau diinget nih. ya, Ini bukan sekedar profesor. akun Twitter nih, Prof. profesor. Sekolahnya lama ya Pak, nggak tiba-tiba langsung dapat gelar. Aduh, bagus banget lagi. Bukan dari Universitas Instan. Nah, tektokannya udah Bukan kayak grup kan? lawak Bukan nih. kan? Nggak ada. Tektokan grup lawak nih apa nih, apa nih. Gokil. Ada yang tos, ada yang nyemes tuh barusan tuh. Ada yang keren. Gue gak mau ikutan ngomong. Lucu banget. Kita mending bikin grup lawak tahu. Gak mau ikutan. AA
APA. Iya, APA. Kayak kantor APA. kayak kantor law firm. APA kayak law APA, firm. APA, iya, kayak law firm. iya. Makanya kita ganti jadi APA apa? Apa, iya. Ada apa? Kayak Ada gitu. apa? Nama grup lagi ada apa? Ih, bagus banget. Aduh. Manajer. Jualin. Ini sebenarnya ada isu sosial nih. Gue Iya. gak tahu nih, lempar nih dua. Iya. Tapi bukan dari gue nih ya. Hmm. Gue cuma nyampein doang ya. Iya. Kok disclaimer? Disclaimer dong, disclaimer. Bayangkan disclaimer Iya, nih ngerapihin episode. mulu nih. Karena gue kan udah takut. Lucu, lucu. Takut pokoknya. Lucu. Ya. Metode pinjem mulut Pak kalau gitu Aduh, Pak. Gimana? pokoknya ini kata orang. Kata orang. Terus tiba-tiba ada isu PPN mau naik di 12%. Ya. Sebagai komedian, sebagai jurnalis, mau siapa dulu jawab nih? Ya. Kasih komentar dong. Ini isu sosial yang menurut saya keganggu nih. Ya, saya dulu deh. Tadi Ya. soalnya Andi udah jawab, saya nggak jawab pertanyaan berat tadi. Buat saya, Gue sengaja skip karena kasihan sama lu. ya benar karena bingung saya jawab juga. Itu ranah jurnalis mungkin tadi. Kalau buat saya itu membingungkan karena kayaknya nggak sekilas kita berpikir masa nggak terpikir sampai sejauh itu kah tindakan naikin PPN 12% karena ini tuh sekarang kan kita kan kemampuan spending masyarakat lagi turun. Kita kan fresh out of pandemi. Habis itu harusnya ketika fresh out of pandemi, ekonomi lagi belum stabil banget. Janganlah terlalu spending gede-gede untuk yang aneh-aneh. Kau udah Bikin- naik 11, ada 10 ke 1. Iya udah, ya udah. Tapi kan maksudnya kan Kurang masih bos. betul. Yang jadi masalah kan sebenarnya adalah apa yang kita mau lakuin dengan Indonesia yang sebenarnya secara ekonomi ini masih nggak terlalu stabil. Kemampuan spending masyarakat lagi turun, tiba-tiba pajaknya dinaikin. PPN 12% itu kan pajak pertambahan nilai kan ngaruh ke banyak sekali aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Itu bisa jadi 20% loh jatuh ke masyarakat tuh. Betul sekali. Naik, gua dihitung. Karena kalau kita ngomongin baju Iya, aja. 20% loh. Baju kan 12% kan, tapi kan dari pabrik menuju ke sana Iya, kan bisa jadi. banyak, iya Bisa ada efek 20%. multiplikasinya gitu. Jadi katanya pemerintah pengen punya duit lebih, pengen narik duit banyak dari rakyat, tapi nggak memikirkan efek itu kepada kemampuan rakyat untuk produktif itu apa. Jadi gue mau narik duit dari rakyat, gue punya banyak kebutuhan nih, pemerintah ini punya banyak kebutuhan, banyak mau gue kasih makan siang Kan ada gratis bansos. gitu kan. Ya, Ada iya. bansos. Ya itu dia kan semuanya duit jadi makin banyak kan dibutuhkan kan. Ada yang- Bansos. Iya betul. Apa sih maksudnya apa sih? Jadi ini mau nyolek-nyolek. Bapak kalau mau ngomong aja. Gak usah minjem mulut saya. tahu. Bacos. Ntar saya yang blunder. Saja. Kan lu kan di New York, Bos. Iya. Kan sekarang masih di sini. Ntar gak bisa terbang ke sana saya. Gua kan di dekat LA gua. Apa tuh? Lenteng Agung. Iya benar lagi. Lawas lagi lawakannya. Lenteng Agung. Gua kan ada Lenteng Agung. Nah, tapi Udah, intinya lanjut deh. intinya itu buat saya mengkhawatirkan lah. Kasihan sama rakyat kita lagi kesulitan dibikin lebih sulit lagi. Itu deh saya. Oke, jadi dengerin ya, bukan kata Ahok ya, kata Panji itu akan sangat menyulitkan kita Di ya. tackling gue nih barusan. Salah ngomong ya? Enggak aman, Oh, aman. Jadi biasa host tidak ada apa-apa, yang salah tamunya. Lah, Salah lagi ya? ada lagi kayak Host gitu. yang salah Balikin gitu ya. juga di meja emang bapak doang Oh, gitu marah-marah ya. mulu kerjanya. Saya juga bisa. Gue udah gak marah-marah loh. Oh iya benar ya. Gue udah pinter sekarang. Udah damai. Nggak, kalau dulu gue agak kurang sekolah. Makanya kirim sekolah 2 tahun. Potong liburan semester 3,5 bulan. Iya. Kalian remisi. Iya. Oh. Lucu Ayo, banget. coba. sih. Kalau dari aku yang tadi soal Iya. pajak. Aku gini Pak, sebenarnya aku kalau ngelihat ya, asal aku tuh kena dampaknya dari kenaikan itu. Walaupun besar dan itu gede banget. Jujur susah, benar kata Panji, itu sangat menyulitkan rakyat dan aku rakyat. Aku aja kerasa. susah, menengah kena semua gini. Bapak kan udah konglo, sobat konglo. Kalau gue konglo, gue udah gak mau podcast. Nah, Masuk akal. nggak Ayo, kerasa gimana? soalnya Pak pajaknya. Kalau dulu waktu zaman Bapak waktu masih jadi gubernur, aku ngerasa sebagai warga Jakarta emang kita lebih mahal bayarnya. PBB harus bayar sekian, udah mulai bayar sendiri kan. Kayak mahal banget ya, tapi kan berasa gitu. Oh, ada dampaknya nih. Gue buat ini, buat surat ini, buat surat kematian lah, mau ini ke KTP hilang. Cepat. Ya. Ada rasanya tuh sedikit banyak tuh berasa Ya. sebagai warga negara. Kalau itu aku berasa misalnya kayak social security-nya kita tuh terjamin. Despite kita tuh bukan kelompok kelas tertentu gitu, kita bisa dapat rumah sakit terjamin gitu nih ininya. Nah, itu mungkin aku nggak apa-apa. Tapi kan ini enggak. Masalah perjalanannya panjang sampai kita Udah, bisa sampai pokoknya segitu. intinya kita bertiga sama. Ya. Sama. Mengeluh. Ya. Tidak pengen dinaikkan. Iya. Karena situasi belum memungkinkan. Betul. Ini pertanyaan terakhir mungkin di segmen ini ya. Ya. Ini agak pertanyaan di awal tadi. Hmm. Kita tahu nih, hukum orang bilang tebang pilih. Hmm. Tajam ke bawah, nggak tajam ke atas. Hmm. Terus menurut sisi komedian ya, Ya. rakyat internasional dari sisi jurnalis.
Jadi rakyat biasa tuh apa sih bisa lakukan hadapin situasi kayak gitu? Wow. Kayaknya sih kalau menurut saya idealnya Andini duluan yang jawab. Idealnya Tapi supaya- kali ini gue gak skip pertanyaan lagi. Ini Iya. terakhir lu mesti jawab nih. Jawab, Gue jawab, gak skip jawab. lagi nih. Tapi Jangan kan- di skip, jangan di skip. Gua nggak Nanti skip aku lagi loh. ingetin, Pak. Ntar aku Oke, ingetin. oke. Gua nggak skip Ntar nih. aku ingetin. Kayaknya kita tuh mesti bisa untuk berpikir lebih kritis lagi sih Pak. Baca, banyak baca. Aku tuh suka males kayak dulu tuh ada undang-undang keluar yang dulu KUHP lagi rame-ramenya gitu. Tapi kan orang tuh hanya baca per pasal yang ramenya tapi nggak baca runut. Aku tuh kayak pengen kita tuh bisa lebih kayak apa ya, lebih kepo lagi gitu loh. Kepo tentang kebijakan sampai ke akar-akarnya. Apa sih yang mendasari ini, apa yang melatar Terus belakangi mau ngapain? ini. Abis baca mau ngapain? Paling enggak kita bisa bersuara abis itu. Suara lewat mana? Kayak podcast gitu. Media, sosial media kayak apa terserah mau pakai akun anonim Terus apa terserah lah. kalau dibilang menghina atau mencemarkan nama baik. Disclaimer lagi tadi Iya. Pak Oh, Diwanya. gitu. Berasa banget Disclaimer traumanya ya. lagi. Oke, dapat jawaban nih ya. Lu ngomong seenak lu Ngomong, disclaimer. ngomong aturan yang sana-sana juga kadang-kadang oknum yang berkuasa juga ngomong seenaknya suka-suka rubah aturan kan. Siapa? Siapa, Pak? Gua nggak tahu siapa, pokoknya Siapa? yang gue dengar. Siapa? Yang terjadi begitu kan, suka-suka kan. Aturan nggak boleh gitu kan, peraturan belum boleh, tiba-tiba boleh, dibikinin, udah. Kalian ingat disclaimer. Disclaimer. Oke, sekarang kita Sumber dengar. dari mana? Kita dengar orang dari New York. Coba Iya. silakan Panji. Kalau menurut saya Pak, ini kalau konteksnya karena kita kan ngomongin soal hukum ya. Hukum Udah yang menurut tebak-pilih. lu aja, nggak usah nyinggung-nyinggung gua, lu Iya. ngomong aja. Tadi katanya masuk bertiga. Enggak sekarang ya jadi. Ya baru aja ngomong berapa menit Yang ngomong yang lalu. kena, yang ngomong yang Oke, jadi kita semua kecuali bapak nggak Lang- ikutan. langsung ngerem tuh. Iya, iya. pestnya langsung dia pest. Ngomongin dia pes takut lagi. kebablasan gitu. Iya. Nggak gini, kita semua tuh ngerti sekarang soal ketidakjelasan hukum. Rame banget, ada demo besar kemarin soal peringatan darurat yang Garuda Biru. Itu kan juga kita kan ngomongin hukum konteksnya. Rakyat itu tahu. Cuman yang kelihatannya kurang, rakyatnya kayaknya kurang atau mungkin lupa bahwa kita tuh punya daya untuk mempengaruhi yang ada di sana. Yes. Pemerintah tuh senangnya apa sih? Pemerintah tuh butuhnya popularitas. Mereka pengen jaga elektabilitas. Jadi buat mereka restu kita tuh penting. Kalau misalkan kita resah, pasti ada dampaknya. Kuping mereka tipis juga. Ya. Nah jadi kita tuh kurang mendesak aja. Kalau ditanya ini soal ketidakpastian hukum, aturan Wah, waktu itu diubah-ubah. demo rame-rame MK takut juga kan? Siapa? Pemerintah takut waktu sempat Iya. mau Makanya nggak jadi. undang-undang soal itu loh, pilkada Apa? waktu itu loh. Langsung tiba-tiba kelas menengah Iya. semua turun ya. Rem tuh udah mulai khawatir rem, omongannya nggak, rem. ini nggak khawatir, udah terjadi. Iya udah lewat. Udah past tense. Iya udah past tense, sudah past tense. Dan benar katanya Pak Ahok, akhirnya nggak jadi tuh yang mereka pengen coba karena diramein kan, terus mereka nahan walaupun mereka pakai jalan putar dan dapat juga apa yang mereka mau. Tapi intinya adalah kurang sering desakan kita terjadi, kurang sering. Kayaknya kita lebih banyak takut sama pemerintah, padahal harusnya pemerintah yang takut sama rakyatnya gitu. Setuju. Jadi kita Benar setuju berarti ya, masuk bertiga ya. Iya, masuk kesimpulannya kalau ada tidak benar, suarakan ramai-ramai lewat medsos, lewat apa, tulis disclaimer. Kalau masih nggak benar, lemparin medsos ramai-ramai, turun ke jalan gitu ya. Iya. Tapi jangan bikin macet, Atau Ya. nggak perlu turun ke jalan juga Pak. medsos saja. Medsos juga sentimen kita secara kolektif berasa kok Pak, berasa banget. Berasa. Kita Ngomong bisa- sih Pak, diskusi sih Pak. Karena aku ngerasa juga kadang-kadang tuh di lingkungan pertemanan tuh mereka mereka nggak setuju nih dengan ini akan apa yang didemoin segala macam. Tapi mereka tuh nggak tahu apa dasarnya, nggak mendasar. Oke. Ya, Nggak diskusi ya. gitu Kalau loh. saya ada pemikiran beda nih Gimana? terhadap entertainer, komedian atau siapapun gitu ya, jurnalis gitu ya. Ini ada kutipan Martin Luther King, Oke. itu di Amerika dong. Wow. Ya. Dia satu kutipan yang saya tembak-tembok saya. Hmm. Dia bilang satu gitu, Pak. Kalau ada kekuasaan, nggak ada cinta, itu cinta negara, cinta rakyat ya. Pasti kasar, sembrono dan korup lah. Tapi kalau kita seperti ini nih, cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, kurang darah dan sentimental juga dong. Nah pertanyaan saya, tertarik nggak 2029 nyalon ini, fight ini? Saya. Iya dong, dua. Bapak nggak salah nanya. Kan itu yang pertanyaan Kayak itu gua. mesti pertanyaan kita Kan ya. pertanyaan, kita mau rekrut nih, lagi rekrutmen ini. Ya. Saya bisa jawab duluan tuh. Ah, cepet-cepet jawab. Gue sering soalnya ditanya, kalau berani masuk ke dalam dong, masuk ke dalam dong. Iya, iya. Kalau membuat perubahan, masuk ke dalam. Nah, saya selalu bilang, yang mesti diubah masalahnya yang di luar. Ya. Di dalam mah nggak bisa diapa-apain. Bapak pasti tahu.
saya masuk ke dalam, apa yang saya bisa lakukan di dalam? Yang paling mesti diubah tuh yang di luar, masyarakat. Kalau saya masuk ke dalam, saya kehilangan kesempatan untuk ketemu sama masyarakat, mengubah persepsi mereka, membuat mereka lebih baik dalam kualitas pemilihannya. Tugas saya di luar. Oh ini nih penyebab golput meningkat. Enak aja, kenapa jadi begitu framingnya dong? Ini gak bener nih. Emang dia gak pakai suaranya Pak? Ini kalau misalkan video dipotong-potong kayak gini. Ini nih. Framing nih. Aduh ini nih. Bahaya, jurnalis. bahaya. Tahu kenapa? S2. Nah ini nih. Tahu kenapa tau gak? Rakyat dididik jadi pintar, berhasil. Saking pintarnya dia lihat, ya di dalam siapapun jadi sama aja, nggak mungkin ada berubah. Dikasih liburan mending gua jalan-jalan ke puncak sama keluarga gua daripada pagi-pagi ke TPS. Jadul Bagus, banget ya. puncak bagus. Puncak bagus tapi jadul. Tapi gua jangan lanjutin puncak ya, jangan lanjutin puncak, berhenti aja. Iya, emang kenapa? Kalau lanjutin ada isu sosial lagi. Itu masuk saya tuh Pak. Habis. Jawab dulu nih. Ya, silakan. Aduh, Tadi ini bahaya pertanyaannya nih. Jadi lupa. Soal Mau ini kan kita masih masuk berjuang. 2029. Enggak Iya. Pak. Aku enggak. Aku bener-bener enggak banget. Nggak ada temen dong gua kalau gitu. Tapi aku mau bantu Bapak di belakang. berarti ini confirm nih di Iya, sini nih. confirm nih, Confirm Kan nih. gua masih politician. Jadi Iya. tapi confirm 2029. Edukator. 2029. Kan tergantung diperintah atau Jawab enggak dulu perintah. dong. Ini saya yang menuju ke segmen berikutnya. Jangan Kan kita yang ngeles nanya. nih. Kan kita yang nanya. Kan gue bilang. Gini nih, kan? tergantung nih. Kan saya udah tempelin gede-gede kan tulisan kan. Ya. Kalau nggak ada kekuasaan tuh pasti kurang darah sama sentimental doang. Jadi saya dipanggil berapa kali, saya bilang saya tak punya politician. Kenapa? Lu nggak mungkin dicalonin karena lu bikin ribut, bikin nggak harmoni. Jadi ini masalah di situ sekarang. Saya dianggap kalau saya muncul itu tidak harmoni. Makanya sekarang saya tetap jadi politician, saya politician edukator. Jadilah ada podcast A3. Tapi kan 5 tahun waktu yang cukup untuk belajar komunikasi. Semoga mensrea Anda tahun depan bisa mendidik pemilih memilih berdasarkan meritokrasi. Pak, Yes. saya jamin. Pak, Itu Pak, penting tau nggak? Ahok. Itu kalau kita berhasil, Yes. orang-orang yang betul-betul otentik mau kerja buat rakyat ada harapan. Kalau enggak, yang dicinta cuma gambar Soekarno Hatta atau gambar George Washington ini celaka kita. Betul. Gimana bisa lawan yang udah duitnya banyak gitu kan itu sih. Iya. Saya yakin, Pak Ahok, saya yakin 100% Andini juga. Kalau emang itu isu Bapak akan suka sekali dengan pertunjukan saya. Saya Wah, jamin. hadir. Yang lain mau nonton? Bayar. Lu beli. Kita Ini beli gua kok, kasih. kita beli. Ini gua kasih. Lu beli. Ya, Kalau mau mensrea.id. gratis, mulailah promosi dikit supaya diajak jadi pemain figuran. Iya, lumayan nih, lumayan. Kayaknya gue jadi pemain figuran juga beli tiket. Karena mak gue pada mau nonton. Iya. Mensukseskan Ini pertunjukan gua dagangan mau sendiri. nonton. Mensukseskan dagangan sendiri. Aduh. Oke. Saya kira ini oke nih ya. Sekarang gantian. Oh, Mau tanya gue apa aja. bisa ask Ahok Dan anything. gue juga berhak menggunakan ilmu jurnalis. Berhak tidak menjawab. Ya, apa? Mana ada kita yang nggak jawab? Itu boleh dong. Tahu gitu, saya juga kalau itu aturannya saya Ya, juga praktekkan tadi. I plead my fifth. Iya, I plead my Itu fifth. katanya ada kan ilmunya kan. Ada di Amerika. Saya kayak orang Amerika. Makanya. Yang sah. Jadi sama kayak pemilu kan, pilkada kan. Lu boleh pilih yang terbaik. Tapi gue kasih lu gak ada pilihan bos. Ya gue juga sama dong. Ask Ahok anything. Ya. Iya. Tapi gue berhak gak mau jawab. Aku ada Susah yang punya rumah, Iya. Kita udah dikasih makan sih. Udah Iya. gak enak sekarang jadinya. itu bagian dari supaya lu gak enak hati. Strategi. Tapi masalahnya banyak oknum-oknum politisi tuh gak ada perasaan gak enak hatinya. Ya, oh. Itu yang celaka tuh. Berarti lu masih ada nurani lu. Lu masih ada nurani lu. Oh, apa sih? Bapak tahu ya sih tadi Aduh, pernyataan gua jadi apa yang keluar nurani dari lu. mulut Bapak? Kan kita udah ada latihan. Latihan Lu apa? ngumpat gue semes, ngumpat gue cemes. Barusan ngomong, saya bisa untuk memutuskan gak ngomong. Malah ngomong yang aneh barusan. Masa sih? Iya. Kayaknya gue kelewat ya. Gue udah selotip. Kok copot Andi selotip punya gue. pertanyaan. Andi punya pertanyaan. Aku punya pertanyaan Pak buat Aduh. Bapak. Karena kalau aku ngelihatnya sekarang kan Oh selotip lagi. Jangan ini Jangan dibuka dulu, dulu, gitu. dibuka dulu Pak, dibuka dulu. Aku ngeliat transformasi Bapak. Bapak menurut Bapak bahagia itu apa?
Bahagia. Anjay, gokil. Ketika gua mengenal siapa gua dan siapa pencipta gua. Apa tuh titiknya pas Bapak mengenal Bapak? Dikurung. Bingung. Lu ngapain di dalam? Lu marah kiki sama orang, sesek. Sesek nih, kayak mau jantung. Ayo gue mulai pikir duduknya apa ya? Masa udah setengah jam, 1 jam kok belum jantung nih, kok gue bisa mikir. Oh ini bukan, ini kayaknya apa penyebabnya? Cari dong, ketemu. Saya nggak terima keadaan saya. Jadi saya nggak terima, terus menyalahin semua orang. Nggak terima dong, anggap kita benar, semua orang salah nih, terus dikurung. Terus namanya teman kok nggak belain gua, udah kuasa gitu, semua marah gitu nih. Nah sampai di titik itu, aku mulai diam, mulai pikir. Nah kita sebagai manusia di situ ada titik yang menarik ya. Nah saya mulai sadar. Kita kadang-kadang jadi manusia itu kita cuma ngomong di mulut doang. Ke gereja ngomong doang nih, ada Tuhan, janji Tuhan setia segala macam. Ngomong doang kalau lagi enak. Kalau lagi susah, kita nganggap pencipta ini kayak nggak setia. Pencipta ini kurang kuasa, kurang hebat. Karena kita bilang, kita tahu Tuhan maha hebat, maha kuasa. Tapi ternyata begitu keadaan gitu, kita nganggap dia nggak maha kuasa sebetulnya. Karena gua anggap dia nggak bisa lindungin gua kan. Nah sampai titik itu, ya gue minta ampun deh. Berarti gue menghina Tuhan. Soalnya janji Tuhan kan dia nggak mungkin berubah. Pasti semua untuk kebaikan saya nih. Waktu sampai titik itu, berarti Tuhan nggak salah. Ini untuk kebaikan saya. Baru mulai sadar, kenapa saya masih masuk? Oh saya memang salah. Selama ini kita terlalu sombong jadi orang. Kita merasa kita paling hebat, paling pinter. Orang lain nggak paham. Di situ kita mulai belajar. Oh saya sebenarnya ini baik buat saya nih. Mulut gua nih memang kadang-kadang ngomong kata-kata suka-suka. Kenapa? Karena dari kecil kita dibentuk. Ada cerita teman. Saya anak paling besar. Bagi bapak tuh anak paling besar mesti perfect. Karena lu akan lead ini company semua. Misalnya gua mati pun yang di depan peti mati jalan tuh lu. Lu nggak boleh punya sikap yang bikin malu gitu loh. Jadi kita tuh diajarin dan gawatnya kan kita dilatih seperti itu. Ketika orang itu waktu juga pendek ya. Kita terbiasa kan maunya hemat waktu. Ketika orang ngomong sesuatu yang gue udah tebak, ini orang ngeyel banget sih. Ngomong nggak masuk akal. Misalkan gitu ya. Kita minum. Ini air apa? Dia bilang ini minuman beralkohol. Nah, kita tahu ini air putih. Kurang ngajar nih orang. Udah jelas air putih, kenapa lu ngomong alkohol? Pasti gue perbaikin. Gue pasti nekan. Ya seharian ngajak ribut-ribut deh. Saya di dalam-dalamnya. Tuh semua orang punya tafsiran beda ya. Jadi kita ngapain sih ngotot sama orang yang kan semua orang berhak berpendapat kan. Semua orang punya tafsiran yang ini di situ saya mulai ngerti. Pertama saya mulai tahu nih Tuhan nggak mungkin salah. Janji Tuhan tuh pasti nggak mungkin dirubah. Kita sering dengar ajaran Maha Kuasa. Siapapun gak bisa nyentuh saya kalau tanpa seizin Tuhan. Kalau ini terjadi, berarti untuk kebaikan saya. Berarti selama ini saya salah nih. Makanya saya bilang paling bahagia jadi orang. Jadi kita tahu siapa pencipta kita. Hati itu tahu Maha Kuasa. Janjinya pasti setia, gak ada berubah. Jadi kita juga mesti kenal nih. Kalau kita mau jalan sesuai dia mesti sejalan dong. Mesti sejalan. Jadi itu berproses dong Pak. Jadi di dalam tuh saya tulis. Apa yang saya pikirin tulis. Makanya saya merasa tuh gak, akhirnya hidup itu ya. Orang paling bahagia menurut saya itu. Pertama saya kenal Tuhan. Terus kenal diri. So yang paling lama itu. Saya itu kita merasa kita bersalah dong. Sama semua orang dong. Belum tentu orang yang sebel sama lu maafin dulu. Mulut yang kita udah keluar nih. Kita menyadari pun. Kita minta maaf pun. Belum tentu orang bisa. Lukanya udah ke dalam. Jadi satu yang saya terima ada apa sampai titik itu. Kenapa bisa bahagia? Karena pencipta saya dia bisa tidak catat, dia bisa lupakan saya punya salah. Dia bisa ampunin saya punya salah. Ya kalau orang nggak mau ngampunin saya pun minimal penciptanya mengampunin saya. Inilah kebahagiaan sejati. Nah itu sih menurut. Makanya saya aku kelihatan sama 5 tahun yang lalu mirip-mirip aja kan. Bapak itu dicintai atau setidaknya orang banyak mendengarkan Bapak karena Bapak logis. Itu paling sering tuh, kita paling sering dengar.
Ahok tuh kalau ngejelasin sesuatu tuh logis. Kita tuh jadi gue ngerti sekarang. Dan itu kemampuan yang sangat spesifik. Gak banyak orang bisa dissect gitu. Jadi ketika ngomong tuh langsung gue nangkap apa yang orang maksud. Nah ini jadi penting ketika ada isu-isu krusial yang orang tidak pahami. Bapak kan tadi nanya ke saya, Kak Andini. Bapak juga tadi kelihatannya gatel untuk ngomongin. Kayaknya ini Saya mau bahaya, ini nanya. bahaya nih. Saya mau nanya. Bahaya nih. Bapak sendiri pendapatnya terhadap PPN 12% apa? Aku, Iya. Ya. ya aku bilang aku keberatan. Alasannya apa? Biar mereka ngerti Karena konteksnya. gini, lu paksain pun, lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada kolaps. Tadi pagi saya baru bahas dengan teman-teman saya yang nanam sayur yang bagus, yang pilihan gitu ya untuk hotel-hotel ya. Tiba-tiba sekarang impor dari Cina lebih murah. Dia oversupply. Cina tuh punya satu daya tempat, dia bikin karena dia ada vulkanik segala macam gitu bagus ya. 43.000 hektar. Semua mekanik dia tanam sayur, semua jenis. Kirim ke kita. Dan kita, petani kita mau makan apa? Lalu industri. Kita bicara industri ini. Di sana, pemerintah tuh dia pelajarin gitu ya. Saya kemarin dari sana saya lihat Jepang, kenapa bisa dulu maju. Sampai si supplier berapa lapis. Itu dipelajarin. Nah titik lapis mana yang butuh intervensi pemerintah. Supaya biayanya murah. Kita kan enggak. Kita bangun industri ini enggak. Tutup pabrik itu banyak. Hampir semua fasilitas gudang kita sekarang itu disewa dari orang-orang dari China sebagai gudang. Ini si pengusaha dapat dipersulit, gua sewain aja deh. Tapi akibatnya apa? PHK. Lo mungkin berpikir kalau itu kasih aja bantuan. Saya bilang, ingat loh. Bantuan kata mak saya, lo kasih minum teh atau kopi, gulanya dikurangin dikit lama-lama bisa protes. Lo bantuan-bantuan lama-lama bisa protes. Nah itu dari mana Anda mau tarik itu uang? Akhirnya menengah kan? Nah kalau saya bilang yang benar apa? Bukan kasih tambahan. Di seluruh dunia sama. Kalau lagi kurang berhasil, pengen survive apa? Hemat. Penghematan dong. Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri nih, sejajar nih. Udah langsung merekrut 50 pegawai baru. Dan pegawai lama gak berani dikeluarin juga. ASN. Ya. Itu Naik tuh OPEX. duit siapa? Duit kita bos. Terus masih gak cukup. Lu main tambahin 1%. Nah, Anda sadar gak? Jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Ya. Itu ada rumusnya, saya gak gitu ngerti lah. Nah itu jadi buat saya keberanian. Tapi baik lagi, apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita sampaikan, ini gak bener gitu loh. Lu cara saya mau hemat. Kayak saya dulu ya, bukan mau bangga-banggain gitu ya. Waktu masuk Pertamina, tahun depan rugi $1 miliar Pak. Jangan rusak nama gue nih. Kalau gue masuk, pasti pembenci gue akan tulis, lihat tuh Pertamina tuh. Ahok masuk, rugi-rugi. Ya, rugi mulu Sampai emang. hari ini aja tuh orang masih bilang, Pertamina rugi gara-gara Ahok. Eh, Sampai sekarang tuh. Aku gak tahu bahasa atau apa, aku gak tahu lah. Kadang-kadang orang suka screen capture kirim ke saya. Ya. Waktu Pertamina itu, apa saya lakukan? Optimalisasi biaya. Potong biaya yang gak perlu. Dia yang Berusaha produktif. nambah penghasilan, revenue enhancement. Yang ketiga, cost avoidance. Jangan ada kecelakaan atau apapun yang bisa menyebabkan ada biaya. Dan itu kita untung melebihi ketika Pertamina dulu ekspor minyak yang $100 per barrel nggak pernah setinggi itu. Saya tinggalkan Pertamina udah untung $4,77 miliar per tahun. Target saya tuh waktu kalau saya jadi dirut, saya jamin $6 miliar. Nah karena kita bisa lakukan banyak hal gitu ya. Tapi ya itu yang saya sampaikan. Harusnya penghematan. Kalau menurut saya seperti itu. Saya nggak mau kritik sih pemerintah, itu kan memang udah berkuasa. Ya, haknya Ya, mereka nanti untuk kita bikin tunggu kebijakan. 2029. Ya, oke. Lihat bagaimana rakyat jadi hasil didikan mensteriak tahun depan bulan April sampai Agustus Bisa banget. akan mempengaruhi ada menseriak kedua kayak film Gladiator 1 ada 2. Ada Iya lagi. Dua. Godfather 1, Godfather 2. Ah, 2026, 2027, 2028, mudah-mudahan 2029 pemilih Gen Z yang baru-baru akan sadar. Jangan terima bare minimum. Ini duit Anda. Itu sih yang Ya.
Oke. Nyambung dari 2029 tadi Boleh Bapak tanya ngomong. lagi kok, suka-suka aja. Iya, ini Kan aku mau nanya Bapak. aku berhak gak jawab juga kan. Tapi kayaknya Bapak nggak sanggup menahan diri untuk jawab sih. Iya, iya. Selotipnya udah dibuka, nanti Iya, udah sama sendiri. Iya. Brar langsung kebuka tuh selotip itu. Ngomong langsung kebuka selotipnya. Aduh. Pak, dari tadi Bapak nyebut 2029 soalnya. Kalau misalnya kita boleh bermimpi, Bapak sebenarnya idealnya itu tuh posisi yang paling tepat buat Bapak tuh jadi apa, Pak? Yang beliau ingin ya. Yang Bapak pengen, yang Bapak Eksekutif. pengen. Jadi di gubernur level atau gimana? Bukan, kalau kita mau perbaiki Indonesia, jadi negara ini waktu didirikan, konstitusi itu memberikan kekuasaan penuh pada presiden. Oh, jadi Bapak maksudnya mau jadi langsung di Kalau mau, satu? kalau bisa jadi presiden. Oh. Kan secara aturan nggak bisa kan Pak. Karena udah masuk penjara kan. Oh enggak, itu Enggak cerita ya? beda. Nanti kita cerita. Kan lu nanya gue mau jadi apa? Iya. Kalau soal Oh, bisa, iya, kalau ngehayal sih. Iya, ini Iya, kan benar, soal benar. nggak bisa kan Fantasi. urusan kedua. Iya, iya. Ya. Saya mau jelaskan secara konstitusi. Iya. Jadi negara ini waktu didirikan, pendiri negara mulai sadar nih, rakyat kan banyak yang pendidikan kurang. Pengadu domba dari Belanda 300-an tahun. Dengan gelar-gelar itu kan jadi memang sengaja dipecah nih. Bukan meritokrasi, tapi unsur primordial. Makanya konstitusi kita memberikan kuasa penuh pada presiden. Saking kuasanya nih, ditambah lagi kepolisian di bawah presiden lagi nih. Lebih kuasa lagi nih. Nah tujuannya apa sih? Supaya bisa bawa rakyat untuk menuju ke tujuan negara didirikan. Keadilan. Kenapa seorang presiden begitu hebat? Satu orang presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI loh. Iya dong, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu kita ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya, tinggal buat PP. PP mesti buat apa? Orang penghasilan sekian, harta lu wajarnya berapa? Nah, jadi bagi saya kunci perubahan itu semua ada di presiden. Karena dia berkuasa penuh. Dirjen Sekjen, seorang swasta mau jadi dirjen jadi sekjen, gajinya itu seperti direksi BUMN. TNI Polri yang paling rendah pangkatnya 3 kali UMP. Dari mana uangnya? Ya saya di Jakarta kan pernah buktikan kalau penghematan sanggup. Dulu pegawai paling rendah di DKI itu 3 kali UMP 8 juta 9 juta. Dari mana? Penghematan. Optimalisasi biaya dengan gunakan digital. Nah terus contoh ini di Amerika. Kenapa pemilu kita dibikin seperti hari ini? Kenapa di Amerika bisa tidak semua orang bagus, yang brengsek bisa berkuasa terus misalnya, tapi koreksi terjadi kan? Ya. Karena masing-masing mewakili distrik. Yes. Kita nggak ada yang bertanggung jawab. Kita bingung yang jadi wakil kita terlalu banyak. Kita ada apa-apa nggak tahu lapor siapa. Kalau di Amerika kan distrik, gua wakil lo. Hasilnya apa? Oh jelas. Kalau saya nggak mau layani rakyat, kurang dikit manisnya, pindah ke orang. Kayak kemarin hasilnya pindah kan? Iya. Ya. Jadi kalau hari ini saya yang punya uang, gue terus kasih uang, nggak tanggung jawab, gue piara berapa orang dapat suara sekian, gue nggak usah peduli, nggak usah maintenance, yang penting dekat hari H finishing katanya. Nah ini yang bahaya. Nah saya selalu berpikir, kenapa sih nggak pemerintah saja yang sediakan uang? Misal contoh gini, yang masuk ke Senayan, saya akan depositokan uang 2 triliun di KPU. Kalau ditaruh di BI, SBI, sekarang 7% ya, anggap 5% aja lah. Nggak usah 6-7%. Berarti dia akan dapat, kalau 2 triliun, berarti dia 1 tahun dapat 100 M. Nah, kalau 5% kan, 10% kan, berarti 200 M. 5%. Kalau 10 berarti 100 M dia. 100 M buat partai bisa jalan dong. Tapi bukan uang dikasih, kamu reimburse. Lu ngapain kampanye, bantu rakyat, bantu apa? Sistem distrik, dicas. Lah uang pemerintah nggak hilang kan? Kalau 10 partai yang masuk, 20 T, nah cukup dari bunganya. Dia reimburse. Nah ini akan membuat makin baik. Tapi siapapun mau jadi pejabat, harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Kalau nggak bisa buktikan dari mana,
mohon maaf, pajak yang kamu bayar nggak sesuai, hibah-hibah, kamu nggak boleh jadi deh. Biarkan orang lain yang jadi. Nah inilah yang buat saya yang harus dilakukan gitu loh. Nah ini bisa kalau mau. Tapi kunci ada di siapa? Presiden. Oke, Bapak saking bagusnya ngomongnya, kameramen Bapak nggak ngangguk. Bener juga. Jadi gitu, Ri. Masih bisa nanya nih? Bisa dong. Amen. Sampai puas. Kan gue berhak juga tidak jawab. Oke, saya mau ngelanjutin. Idealnya memang yang punya kuasa adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi kan kita tahu kenyataannya yang menentukan nggak pernah presiden, tapi koalisi dari ketua umum partai. Karena presiden mau nggak, apalagi ada presiden yang bukan ketua umum partai, sehingga harus ngikut. Sekarang juga ketua umum partai, tapi kita lihat beliau juga nggak mampu untuk menahan desakan sehingga konsekuensinya kabinet gemuk. Nggak bisa bilang enggak, kabinet gemuk banget nih. Kemarin dibantuin banyak orang, akhirnya balas budinya banyak orang, kabinetnya jadi gemuk. Jadi ternyata sendirian ketua umum partai juga nggak bisa apa-apa karena penentunya pada akhirnya adalah kesepakatan ketua umum partai yang lagi berkoalisi. Terus apa kuatnya posisi presiden di Indonesia? Nah itu sesuatu yang orang suka tanya sama saya gitu ya. Misalnya kalau saya mau kompromi, saya mungkin nggak pernah masuk penjara, saya masih jadi gubernur. Kalau mau berkompromi. Kalau mau kompromi anggaran, makanya saya sampaikan, kita ini nggak disuruh cucurkan darah, apalagi nyawa loh. Hanya berani negakkan kebenaran, keadilan, nggak korupsi aja kok. Pahlawan revolusi kita semua, pejuang kita semua. Kalau dia pikirin untung rugi seperti hari ini, gue pergi perang pakai bambu runcing, enak aja loh. Gue rasa sesama udah berantem berebut senjata. Senjata kan terbatas ya, oke. hasil rampasan ya. Ya. Semua orang pengen senjata dong. Tapi nggak berpikir loh. Gue juga nggak berpikir gue maju duluan, ketembak duluan karena peluru senjata mesin kan terbatas. Supaya yang ini bisa nyampe nih. Gue juga nggak berpikir enak aja lu yang belakang nggak mati lu jadi pejabat. Gue mati duluan. Enggak tuh. Nah hari ini itu saya bilang saya senang banget bilang mensreak. Terus unsensor. Dan bagian dalam rangka mendidik rakyat untuk memahami. Situasi ini membutuhkan orang. Anda harus rela berkorban situasi seperti ini. Sejarah akan mencatat Anda. Anda butuh legacy. Kan kita percaya dong, reputasi yang baik itu mengalahkan segala jabatan maupun kekayaan. Nah kenapa sih Anda gak mau meninggalkan legacy? Kalau jadi seorang presiden gitu loh. Itu harapan saya seperti itu tadi gitu. Anda harus berani dong. Kayak saya misalnya jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Jadi kasih tahu teman saya. Lu kalau lolosin namanya ya anggaran pokok-pokok pikiran 12,5 triliun, lu aman. Saya bilang kalau gue kasih lu, gue mau kerja apa lagi bos? Tapi lu jadi gubernur kita jamin. Kalau gitu gue pilih gak jadi gubernur deh. Tapi gue gak pernah berpikir di sekolahin juga ya. Gue pikir paling gak jadi gubernur, kekuatan pencobaan, out gitu. Tapi kan semua itu kan bagian dari sebuah edukasi. Saya juga yakin banyak orang bisa melihat. Ini contoh. Bagaimana kita memberikan sebuah bisnis model untuk menyelesaikan masalah. Kalau enggak, kita semua akhirnya akan membuat orang makin golput kan. Terus pertanyaan kita sama. Emang kita bisa buat apa sih buat Indonesia kalau begitu? Yang berkuasa semua hanya bagi-bagi kue, kompak, giliran, yang punya partai. Nah, kita juga bersyukur loh. Ada putusan MK yang baru, menarik juga. Tiba-tiba tidak ada lagi parlemen threshold. Artinya siapapun bisa punya partai baru, dia begitu bisa masuk ke Senayan, yang penting begitu masuk ke dalam dia berani gak menyuarakan kebenaran. Ya kita harap ada yang berani berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan gitu ya, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk peri kemanusiaan. Nah kita bukan bagi-bagi rezeki, ini bicara anak cucu cicit kita loh. Nah ini yang saya yakin mensreak nanti arahnya kita semua ke sana gitu. Itu saya pikir ke situ. Jadi opener nih, fix. Dipromoin mulu Jin dari tadi. Iya benar. Aku mau nanya. Kayaknya banyak amat, lu sengaja panjang-panjang kok. Belum kan? Belum kan? Belum. Aduh. Belum, masih bisa. Programnya ini durasi 18 jam ya kayaknya nih. Waktu jalannya jadi lambat kayak di dalam tahanan juga, dia lambat ini. Giliran ditanya langsung beda ya. Iya. Kalau gitu apa yang kira-kira
bukan apa mungkin apa atau siapa yang paling bisa mengancam Bapak untuk bisa mimpinya itu tercapai? Ancam saya. Iya, ngancem Keinginan. bisa keinginan Bapak itu bisa tercapai tuh untuk merubah. Saya suka cerita gitu. Seandainya kau jadi presiden, kalau mau dianggap ancaman, paling ditembak oleh pengawal sendiri. Kalau kita lakukan sesuatu yang dianggap merugikan banyak orang. Ya. Tetapi itu pun tidak segampang itu juga. Tuh orangnya banyak kan. Kalau Anda perbaikin dari bawah, semua orang akan tahu kok. Kan saya bilang berpolitik harus ada prinsip. Istilah bahasa psikolog ada karakter gitu loh. Jadi jangan mencela-mencela itu nggak jelas warna lu. Lu kalau mau warna hijau, hijau. Lu kalau mau kuning, kuning. Mau merah, merah nih. Mau putih, putih. Jangan sebenarnya orang bilang nama juga politik yang ada kepentingan abadi. Sampai di situ kalimatnya benar. Kepentingan abadi kita itu adalah mewujudkan cita-cita proklamator, bos. Bukan kepentingan abadi itu supaya kita tetap bertahan. Nah ini yang mungkin orang anggap gue nggak harmoni. Tapi saya suka satu cerita yang menarik ya. Confucius nih. Aku suka cerita mereka baca. Saya tanya dari guru muridnya. Guru gimana sih kita tahu seorang politisi udah benar gitu loh. Itu dia jawab. Ya kira-kira yang benci sama dia sama suka sama dia imbang-imbang lah. Berarti dia udah. Karena kalau semua orang benci sama lu pasti lu masalah. Gak mungkin semua orang benci lu. Semua orang suka sama lu pasti jual es krim. Semua orang happy. Gak mungkin. Confucius itu. Ya jadi itu Wow. sama juga yang paling bahaya buat saya ada apa? Makanya sebenarnya seorang presiden ya harapan kita bisa mengembalikan. Confucius ditanya juga. Satu kalimat menarik dari muridnya. Guru butuh unsur apa saja ya supaya sebuah negara itu rakyatnya bisa makmur dan negara jadi kuat. Terus gurunya bilang begini, Confucius bilang begini, minimal ada 5 unsur. Unsur apa? Ya mesti ada wilayah dong, mesti ada dijajah, mesti ada pertahanan dong, mesti ada rakyat, mesti ada makanan, mesti ada kepercayaan. Kalau disingkatnya lah, waktu mau habis. Kalau cuma ketemu satu unsur apa itu? Guru supaya harus ada dalam sebuah untuk maju itu. Satu unsur, kepercayaan. Kita pernah dijajah, nggak ada pertahanan, nggak ada makanan zaman Jepang, kok bisa? Karena kita percaya, ini bangsa besar. Dari Sriwijaya, Majapahit, ini bangsa besar. Makanya dengan kepentingan bersama kita satu kan? Kata kepercayaan itu. Nah hari ini yang kita paling khawatir, rakyat tuh hilang kepercayaan pada pemerintah. Jadi trust ini yang tidak boleh hilang. Hari ini saya kira bangsa kita ini mulai kehilangan trust dengan tidak datang ke tempat pemilu. Artinya itu kehilangan trust. Yang dipikirkan sama saja. Ah udahlah, jangan diterusin lah. Nanti disclaimer gua nggak berlaku lagi. Stop dulu. Nah sebagai penutup nih. Pertanyaan terima kasih. terakhir ya. Nggak ada lagi pertanyaan lagi. Atau pertanyaan terakhir. Ada tambah lagi dah. Tambah lagi. Pertanyaannya pendek kok. Oke, Karena oke, waktunya oke. nggak ada. Closing. Pendek. Sekalian closing nanti. Habis jawab baru closing. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Singkat kok jawabannya. Ini nggak ada lagi pertanyaan ya? Nggak Oke. ada. Karena aku udah minum terus udah sakit perut nih. Ya. Pertanyaan terakhir. Jawabannya singkat. Andi ini kan saya udah mampir ke YouTube Bapak. Bapak mau nggak mampir ke YouTube Andi Oh ini? sama saya? mau. Fix. Fix, sebentar Salaman. ya Pak. Oke. Aduh. Tinggal Deal. kita ngatur waktu ya. Oke, penutup. Hah? Penutup. Oh, iya, penutup. Closing. Closing statement. Ya. Closing statement. Minimal mau bilang, datanglah Mainstream. Ah bener lagi. Makasih. Gue bingung tadi. Apa closing statement juga? Iya terima kasih banyak Pak. Karena Ahok gue sudah- kasih tahu, jangan lupa pertimbangkan saya ikut berpartisipasi. Intinya kalau seneng ketawa-ketawa dan pengen belajar lebih banyak soal politik, ada pertunjukan namanya Mensrea. Penjualan tiketnya 10 Januari 2025. Dan ada bintang tamu namanya Ahok. Oh enggak, udah di disclaimer dong. Mesti masukin biayanya dulu nih. Nanti Cek Cuan gue bingung nih. Kecuali yang ini mau dikasih makan dengan tadi makan apa? Dibayarin makan apa? Cek apa Cek? Cia. Cia. Ya. Bayarnya Cia. Kita bisa bawa iklan sekaligus. Cia. Oke fix masuk. Bagus sekali. Pertunjukan yang bagus, Iya. butuh bagus pakai sponsor. Ya, pokoknya 10 Januari 2025 tiket bisa dibeli di mensrea.id. Oh 10 Januari sudah jual tiket ya? Udah. Itu belum Imlek bos. Belum bagi ampau nih kita. Ya kan dikasih orang Cina di Indonesia. Oh gitu Pak, ya? kan ada yang lain. Iya lupa gue. Thank you Pak, thank you udah dikasih jalan. Thank you. Oke. Oke.
Boleh promo juga ya Pak ya. Boleh. Nantikan Ahok dan Panji di Uncensored. Jadi pembahasannya nggak ada politik, lebih personal, mudah-mudahan. Gak seru dong, gak politik. Oh, tapi bisa nyambung. Kenapa Bapak ke politik nanti? Hidupnya pengen deg-degan Oh, mulu. kalau Kan enggak ini politisi, Pak. politisi. Iya. Siapa tahu nanti ini jalan menuju 2029 Ini ya Pak bagus. Ahok. Jangan ngomong dulu. Jangan ya. Nanti Kan gue Bapak yang Nggak ngomong apa-apa, barusan, nanti jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Bapak tadi ngomong. Soalnya gue takut dibabat lagi. Ya udah undercover dulu aja. Jangan, Iya. jangan. Tolong jaga di kabur-kaburin ya. Ribet sendiri. Ya, Kita senang banget ya Ji, udah bisa ngobrol sama Pak Ahok. Jadi thank you terima banget kasih nih. banyak. kehormatan. Saya yang terima kasih banyak. Karena udah lama ketemu gitu kan. Iya. Gua takut dia pulang dari New York udah agak sombong, ternyata masih sama aja. Nah, nggak beda. Iya. Nanti ini Masuk. juga tetap sama aja. Nah, kita harap apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat yang dengar ya. Dan lebih itu lagi, mereka berani keluar menyuarakan suara orang yang nggak bisa bersuara. Yes. Karena banyak orang tuh mau ngomong nggak berani bersuara. Kita juga berani keluar membela orang yang mungkin ditawan karena ada sesuatu atau disandera lah Iya. oleh sesuatu. Nah, kita harus berani untuk membebaskan itu. Kita harus berani, saya harap yang dengerin semua kita berani bareng gitu kan. Kalau suara bareng berdiri untuk menyatakan kebenaran. Berdiri untuk menyatakan keadilan. Kita juga berdiri bersama untuk menyatakan kejujuran, integritas. Karena nggak ada obatnya. Iya. Integritas. Akar masalahnya korupsi nih. Jadi jujur, gak ada obatnya. Yang keempat tentu kita harus mengerti. Kita ini saudara sepri kemanusiaan nih. Kalau kita mau bahasanya. Kita nih, kalau dicek DNA kita nih mungkin campur semua. Kenapa kita mesti tiba-tiba gara-gara politik tuh saling membenci, Menjatuhkan. keluarga menjatuhkan. Udahlah, kita berjuang bersama meritokrasi. Yes. Siapapun dia, kalau Anda memang terbaik, Anda harus kita dukung. Itu harapan kita. Terima Oke. kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Terima kasih.